Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi hari ini. Kita bersyukur oleh kemurahan-Nya, pagi ini kita boleh kembali bersama-sama memulai saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita membuat tanda kemenangan kita, membuat tanda kemenangan Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh bersama-Mu. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini ya Bapa, yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami, ya Bapa. Pagi ini ya Bapa, kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Kami mohon hadirlah ke tengah-tengah kami, berkati kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Urapi juga kami ya Bapa yang bertugas melayani pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan. Berkatilah juga peralatan komunikasi kami ya Bapa, jaringan internet kami masing-masing di tempat kami, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menjadi berkat di antara kami ya Bapa. Serta kuduskan ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa, hanya ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur bahwa pagi ini Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan, sehingga kita bisa kembali bersama berkumpul di ruang Zoom ini untuk berdoa, memuji, menyembah, dan juga nanti kita akan merenungkan firman bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Saya yakin bahwa kita semua sudah mengalami banyak hal dalam hidup ini, baik suka maupun duka. Bahkan dalam keadaan yang tidak mudah pun, dalam lembah kekelaman, saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kita selalu berada dalam penyertaan-Nya dan perlindungan-Nya. Mari kita saat ini, kita rindu untuk menyatukan hati kita, mengangkat suara kita untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan layak. Dia sudah begitu baik bagi kita. Allah Bapa sudah berkenan memberikan putranya yang tunggal, yang sangat Dia sayangi, Tuhan Yesus, untuk kita semua, sehingga kita tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan.
Sekalipun aku dalam lembah kelam, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya benar Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Kebajikan kemurahan yang selalu mengikuti kami. Terima kasih atas rancangan-Mu yang indah Tuhan dalam hidup kami. Mari kita kembali angkat suara. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ya benar Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau layak. Engkau Allah yang telah begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Hari ini kami ada, itu semua hanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Roh Kudus sendiri penuhi kami. Siapkan kami ya Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari sahabat terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dengan lagu Yesus Kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus kemuliaan-Mu,
berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita nyanyikan lagi. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Angkat suara kita, berikan hati yang terbaik. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Shekelarararabaya Surya Maya Se Yarararabaya sembah Dia. Mari kita suara kita sembah Dia. Sembah Tuhan karena Dia layak. Dia Allah yang telah begitu baik bagi
marakatas madasya 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 marakatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi tubuhku, terang bagi jalanku. Kami selalu rindu Bapa mendengar suara-Mu untuk kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Kevin. Bukalah segala penghalang yang ada di telinga kami ya Bapa, agar kami semakin mendengar suara-Mu dan mengerti apa mau-Mu bagi hidup kami. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi teman-teman. Bacaan pada hari ini diambil dari Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, pada pagi hari ini kita bisa menangkap dari peristiwa di atas. Apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa di atas? Saya pribadi sebagai umat Katolik melihat bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang berkuasa. Berkuasa baik dalam perkataan dan tindakan, serta pikirannya selalu berfokus pada Bapaknya. Apakah yang Yesus buat sehingga ia diikuti banyak orang? Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Banyak mukjizat yang lakukan dan kesembuhan terjadi. Banyak yang disembuhkan baik fisik maupun rohani. Bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus dalam hidup kita? Tuhan menganugerahkan kepada kita akal budi yang baik. Ia memberi kita Alkitab untuk mengenal Dia lebih dekat. Kita bisa mengalami perjumpaan di mana saja sebab Tuhan selalu menyertai kita. Ia melindungi kita. Secara spesifik, apakah yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing? Ia ada memberkati kita seperti Bapa memberkati Abraham. Kita diberkati dalam setiap gerak kita. Kita diberkati karena kita mau mendengar perkataan yang difirmankannya kepada kita. Tuhan Yesus juga melindungi kita, memberikan perlindungan pada kita. Ia akan meminta Roh Kudus menyertai kita, menolong serta menghibur kita, karena kita ada bait Allah.
sehingga tidak mungkin bait Allah yang kudus itu tidak dilindungi. Mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan perahu? Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan perahu supaya ia tidak dihimpit. Kedengarannya seperti Tuhan tidak membaur dengan orang yang disembuhkannya. Akan tetapi, Tuhan mau supaya orang-orang yang sudah ia sembuhkan tidak menganggap dia sebagai anak Allah. Karena itu belum ia perkatakan sendiri olehnya. Petrus dan Andreas, rasul Tuhan yang adalah seorang nelayan, pernah juga menjadi murid Yohanes Pembaptis. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ia menjadikan mereka penjalan manusia. Sering kita pertama-tama menganggap aneh perkataan Yesus ini. Bagaimana kita menjalan manusia di laut? Padahal manusia hidup di darat. Tuhan di sini memberitahu bahwa kehidupan mereka meskipun terlihat sederhana, namun penuh dengan kelimpahan. Perahu menjadi simbol gereja yang mengarungi zaman. Dengan Yesus sebagai nahkoda kapal, maka kita pasti sampai pada tujuan akhir kita. Mengapa roh-roh jahat takut pada Yesus? Yesus pernah bertemu mereka, namun Yesus tidak membiarkan identitasnya disebarluaskan oleh roh jahat. Karena bukan identitasnya salah, tetapi mulut orang yang mengatakan haruslah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Intimidasi si jahat seringkali menjadi permasalahan, meskipun kelihatannya baik, namun belum tentu benar. Yesus tidak akan tebang pilih. Ia pasti menghardik roh jahat itu keluar, meskipun itu berasal dari muridnya sendiri. Pernahkah kita jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari di mana Yesus ingin berjumpa dengan kita? Yesus selalu ingin menghibur orang yang dikasihinya. Dia akan menghampiri kita. Namun kita harus tahu bahwa Dia berkenan pada orang yang percaya kepadanya. Pernah suatu ketika saya tidak mau pergi ke gereja dan hanya mau main game di warnet. Waktu pulang saya langsung dimarahi mama saya. Kakak saya ikut kena dimarahinya juga. Setelah saya pikir di saat sekarang, ada perasaan menyesal dan perasaan ingin melupakan apa yang sudah terjadi. Saya tahu betul kalau itu bukan hal yang bijaksana. Saya serahkan pengalaman hidup itu pada Tuhan. Kenakalan saya semoga tidak berbuah menjadi maut. Dan memang akhirnya saya berhenti bermain. Tuhan tahu kita berbuat salah, namun Ia mampu mengampuni saya. Mengubah orang menjadi baik itu gampang kalau diiming-imingi. Tapi kalau menjadi taat berbeda. Perjalanan saya itu adalah kekuatan Roh Kudus yang membimbing saya. Sayang sekali saya kurang rajin berdoa saat itu. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepada anakku engkau telah kuperanak pada hari ini. Ayat di atas saya dapatkan pada saat membuat renungan ini. Jika kita menjadi anak, maka anak akan tinggal bersama dengan bapaknya. Entah sudah berapa banyak dosa yang saya buat kepada Tuhan saat itu. Dalam Amsal 1 ayat 8 Hai anakku, dengarkanlah didikan ayah, dan jangan menyia-nyiakan ajaran hidup. Nasihat sebetulnya amat berharga dalam persekutuan kita dengan orang tua. Nasihat orang benar itu memberikan kehidupan. Jadi sebuah kata yang memberikan kehidupan. Dahulu sebelum saya mengenal Yesus lebih dekat, saya termenung dan suka menyendiri. Dibesarkan seorang diri oleh mama saya, entah sudah berapa kali saya sakitkan hati Tuhan. Karena saya sering menganggap saya mengoceh saja. Perkara rohani seperti taat pada orang tua tidak dilakukan
Meskipun saya menghormati juga, tapi rasanya berbeda. Yesus juga dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Tentu mempelajari semua ketetapan Tuhan lewat perantaraan Yusuf dan Maria. Sampai Yusuf wafat, kita juga sama belajar dari kedua orang tua kita mengenai hal yang baik di mata Tuhan. Misalnya kebiasaan untuk mengucap syukur, pergi ke gereja, dan sebagainya. Dalam Markus 3 ayat 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Kaulah anak Allah." Mengapa mereka tersungkur kepadanya? Mereka yang adalah iblis adalah malaikat yang tidak taat pada Tuhan. Iblis ini sosok yang jahat yang harus kita tidak mendengar bisikannya. Pada Yohanes 12 ayat 40, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataan, ia sudah ada hakim, yaitu firman yang tak kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Iblis menolak perkataan Tuhan. Dia menjadi seperti pahlawan perkasa yang jatuh ke dalam dosa yang berat. Sedangkan perkataan Yesus bagi diri kita dapat kita bayangkan. Banyak yang terbebas dari hidup mereka. Banyak masalah hidup yang terselesaikan. Kebutuhan rohani yang terpuaskan. Bahkan sampai pelepasan dari pengaruh roh jahat. Dalam Yohanes 15 ayat 3 berbunyi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepada kita bersih karena Tuhan membersihkan kita dari segala kecemaran. Kecemaran datangnya dari iblis, sehingga bila kita mau berpaling dari segala kekotoran itu, kita berpaling kepada Yesus. Pada ayat ke-19 berbunyi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita dibenci oleh dunia ini, sehingga kita butuh Tuhan baik dalam segala aspek hidup kita. Tanpa Tuhan, kita seperti berada dalam gelap, dan kegelapan itu menakutkan. Sedangkan kita adalah orang merdeka, karena Ia telah memberikan Roh-Nya yang kudus. Kita dibebaskan dari segala perbudakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur Bapa saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah Kau tabur. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang tidak memilih-milih dalam menyembuhkan orang ya Bapa, memulihkan. Kami juga bersyukur atas kuasa-Mu yang besar, dan Engkau terus menyediakan yang kami butuhkan secara detail ya Bapa. Kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami mau meneladani Engkau ya Tuhan dalam melayani, bahwa penuh dengan kasih dan tidak memilih-milih. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila, dan kami semua yang melayani-Mu ya Bapak dalam KPH ini. Tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Berkati pelayanan kami dan setiap yang kami kerjakan, biar boleh sungguh menjadi berkat. Curahkanlah kuat kuasa-Mu dan rahmat yang kami butuhkan. Kesatuan hati dalam melayani, dan kerendahan hati. Dan kami terus mau mengandalkan Engkau dalam setiap apa yang kami lakukan dalam pelayanan ini ya Bapa. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Untuk keluarga besar KPH dan setiap yang hadir di sini, boleh terus setia menjalankan 5 senjata dan menjadi berkat buat setiap orang di sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk PH Sel pada hari ini.
Engkau urapi setiap yang melayani dalam PHSL. Engkau buka hati pikiran mereka supaya mereka juga boleh mengenal firman-Mu lebih lagi dan mengerti apa yang hendak Kau sampaikan ya Bapa. Dan Engkau juga memberikan hati yang terbuka untuk bisa saling memberikan dukungan ya Bapa dan boleh saling melayani dalam PHSL. Engkau juga berkati setiap peralatan dan perlengkapan yang mereka gunakan untuk PHSL nanti ya Bapa. Kami berdoa untuk hari ini. Kami mau persembahkan setiap rencana kami hari ini. Biar Engkau yang menyempurnakannya ya Bapa. Kami juga mau menjaga setiap perkataan dan perbuatan kami ya Bapa. Bantu kami dalam segala kelemahan kami. Supaya hari ini kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapa. Semua yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Mari kita tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.